Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Allah Bapa kami, Sang Sumber napas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa dalam Kristus Yesus. Dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Oh Tuhan, tolonglah kami. Hikmat-Mu kami butuhkan untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Bukalah rahasia firman-Mu bagi kami. Dan ketika kami sudah mengerti, tolonglah kami untuk dapat mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, Injil Matius pasal 15, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Injil Matius 15 ayat 21 hingga 28 berbunyi demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu ini kita kali pertama di tahun 2021 melaksanakan bersama ibadah keluarga, walaupun masih dilakukan di rumah-rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita memeriksa teks ini karena sangat menarik. Minggu lalu tanggal 24 saya bicara tentang belas kasihan. Tapi di hari Rabu ini muncul kata anjing yang merendahkan banget seorang perempuan yang minta pertolongan. Mari kita lihat Bapak Ibu beberapa hal yang ditunjukkan dalam konteks teks ini, bahwa ternyata perempuan yang minta tolong itu adalah seorang perempuan Kanaan. Lebih tepatnya kalau menggunakan versi Markus, seorang perempuan dari Siro-Fenisia. Itu berada di daerah Syria, tapi juga di sekitar daerah Tirus dan Sidon. Sehingga tidak heran disebut Siro itu Fenisia, barangkali dari kata Sidon itu. Dan untuk saudara tahu bahwa dia bukan bangsa Yahudi. Dia orang asli Kanaan yang bisa saja adalah penyembah Baal dan bukan penyembah dari Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Dan catatan menariknya adalah ketika orang Israel memandang orang bukan orang Yahudi, ketika orang Israel memandang orang yang tidak sebangsanya, mereka akan memandang mereka dengan sangat hina. Bahkan seringkali disetarakan dengan binatang. Kadang mengucap bangsa lain, termasuk Kanaan ini, mereka akan menyebut misalnya keledai-keledai dungu itu biasa dipakai untuk betapa orang Israel Yahudi itu tidak senang dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini catatan saya pertama supaya saudara melihat ini. Nah, rupanya perempuan dari Siro-Fenisia ini
atau perempuan Kanaan ini anaknya sedang sakit kerasukan setan. Dan kalau saudara baca ayat 22, merujuk ayat 23, dia sudah minta Tuhan tolonglah. Ayat 23 bilang dia teriak-teriak. Cara mintanya bilang, Tuhan tolong bantu saya dong dan dekati. Enggak, karena barangkali banyak orang berbondong-bondong, tidak ada akses dia untuk mendekati Yesus. Yang ada adalah teriak, Yesus, Yesus tolonglah. Dan para murid sangat terganggu. Berarti saudara, ketika dia ditolak oleh Yesus pertama kali, dia tidak menyerah. Ini catatan saya yang pertama. Ketika dia ditolak pertama kali, aku datang untuk anak-anak Israel. Aku datang bukan untuk orang-orang di luar Israel. Ditolak dia. Tapi ternyata dia tetap meminta. Ketika ditolak, dia tidak mundur. Ketika ditolak, dia makin menggebu justru sambil berteriak barangkali, Yesus tolonglah saya. Ketika dia ditolak, dia tetap maju terus. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, sudah enggak tahan barangkali. Dan akhirnya bisa berhadapan dengan Yesus. Tolong lihat ayatnya yang ke-25. Seperti ibadat tanggal 24 yang saya bicarakan. Si orang sakit kusta itu menyembah, demikian perempuan ini. Coba lihat ayatnya yang ke-25 bacaan kita. Yesus bilang di ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia tolak. Penolakan kedua terjadi. Dia maju. Dia menyembah dan dia bilang begini, tolonglah aku. Satu kalimat pendek. Tolonglah aku. Tapi jawab Yesus sangat mengagetkan Bapak Ibu. Saya sendiri waktu pertama kali kenal teks ini, saya juga kaget. Tiba-tiba Yesus menggunakan istilah yang sangat perih. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Ini bukan cuma penolakan. Kalau saudara baca sepintas, ini penghinaan. Ini menjatuhkan martabat seorang perempuan yang sedang bergumul memohon belas kasihan. Mari kita telaah. Benarkah Yesus setega itu? Kan harus diperiksa Bapak Ibu. Benarkah dia begitu menghinakan perempuan ini? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Istilah anjing itu ada kata kuon. Kata kuon itu berarti anjing liar. Dan istilah kuon ini selalu disebutkan orang Israel kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang begitu mereka benci. Mereka akan mengatakan, kuon kau, anjing liar kamu, engkau adalah anjing liar. Itu hal yang biasa. Yang mengejutkan saya ketika Yesus menolak dan berkata, tidak baik memberi roti kepada anjing. Ternyata kata anjing yang dia pakai bukan kuon, anjing liar. Tapi teks asli menyebut dia menggunakan kata kunarion. Kata kunarion ini berarti anak anjing yang tinggal di rumah, yang dielus-elus dan disayangi oleh tuannya, yang makan dari apa yang jatuh di meja tuannya. Jadi Yesus menghaluskan. Dia tidak menyebut perempuan ini anjing liar, tapi dia menyebut ini anjing peliharaan yang masih kecil, kunarion, anak anjing yang disenangi. Kenapa saya angkat ini? Mau katakan kepada saudara, Yesus tidak menggunakan bahasa hati. Dia menggunakan bahasa budaya yang biasa pada waktu itu. Tapi dia tidak ambil mentah-mentah untuk hina perempuan ini. Justru dia penghalus. Dia tidak gunakan kuon, tapi dia kasih halus. Dia gunakan kata kunarion, yaitu anjing, anak anjing kecil yang disayang dan dipelihara tuannya. Dan ini bukan istilah untuk orang-orang non-Yahudi. Bukan. Justru Tuhan Yesus perhalus itu. Jadi ketika saudara bilang, teganya Yesus, saya bilang tidak. Mengapa tidak? Karena dia menggunakan bahasa budaya pada masa itu. Bahkan dia perhalus. Yang seharusnya disebut anjing liar, dia sebut anak anjing yang disayang oleh tuannya, yang makan dari remah-remah tuannya. Itu bukan hinaan justru. Harusnya itu ada sesuatu yang wow. Itu sesuatu yang diangkat derajatnya. Tetapi tetap menolak. Sebab roti ini untuk orang Yahudi. Berkat keselamatan ini
untuk orang Yahudi, bukan untuk kamu yang tidak percaya. Kan itu maksudnya. Itu yang dia maksudkan. Lalu penolakan tadi ketiga ya, keempat terjadi. Apa reaksi perempuan ini? Dia bilang begini. Dia enggak bilang begini. Teganya engkau Tuhan, jauh-jauh saya datang, engkau menolak saya sampai 4 atau 3 kali. Dia enggak bilang begitu. Dia malah bilang begini. Bukan menentang, tapi dia bilang, benar Tuhan, aku enggak layak. Aku bukan anak-anak dari keluarga itu. Aku cuma peliharaan kecil yang ada di meja, di bawah meja Tuhan. Tapi untuk Tuhan tahu, remah-remah roti itu jatahku. Saudara tangkap maksud saya. Ketika dia ditolak, dia bukan mundur. Dia ambil celah untuk meyakini. Tidak dapat roti pun tidak apa-apa Tuhan. Kalau aku dianggap tidak layak untuk masuk kategori anak-anak Yahudi itu, dan memang aku nggak layak, tidak apa-apa. Secerca belas kasihan yang ditumpahkan itu cukup untuk memulihkan anakku. Dan itu saya bilang iman. Dan tidak heran ketika ayat 28 Tuhan bilang, ibu, imanmu luar biasa. Saudara lihat, ini luar biasa loh Bapak Ibu. Betapa kemudian dia tahu posisi. Hal ketiga saya mau bilang, perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan ini, dia tahu diri. Aku memang bukan anak. Aku tidak tempatkan diri anak untuk bilang, rubahlah saya untuk dapat. Enggak. Dia cuma bilang, aku betul cuma anak anjing kasihan. Yang kalau boleh dapat remah-remah. Dia mau bilang, untuk dapat kasih karuniamu aku enggak layak. Tapi tumpahannya cukup untuk kebutuhanku. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketegarannya itu berpindah menjadi iman yang luar biasa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu, berapa sering saudara mendapatkan jawaban tidak dari orang lain, penolakan dari orang lain, dan saudara mengalami kekecewaan. Saya mau tanya, meningkatkan kualitasnya. Seberapa banyak saudara mendapat jawaban tidak dari Tuhan? Hari Minggu kemarin, saya bicara tentang belas kasihan. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan saya. Soal dijawab oleh Tuhan atau tidak, itu soal belas kasihan. Tapi kita perlu meneladani perempuan yang luar biasa ini. Ditolak dia tidak menyerah. Ditolak dia berusaha. Ditolak dia tetap maju. Ditolak kemudian dia rubuh di depan Tuhan. Bahkan diinjak-injak dalam model bahasa, dia bahkan bukan mengatakan dia mulia, tapi dia tetap maju di dalam kerendahan. Saya ingat Matius 7 ayat 7. Itu menggunakan tenses yang kalau di Inggris kan unending present continuous tense. Artinya begini, bukan cuma mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Bukan. Kalau gunakan tenses aslinya artinya begini. Mintalah, sampai tengah malam ini pun tidak habis-habis. Cari, ketok. Yang saya mau katakan kepada saudara, ketika dia tidak menyerah, dia terus maju. Selama masih ada peluang kasih karunia, oh dia maju dan dia dapat jawaban, yaitu dia mendapatkan kesembuhan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu, itu berarti saudara diajar untuk tidak menyerah. Itu berarti imanmu tetap ada di porsinya. Ketika diacukan dan ditolak, sakit makin bertambah, bisnis makin hancur, persoalan luar biasa. Jangan kerdilkan iman. Seperti perempuan Kanaan ini, tetap besarkan iman. Ini luar biasa. Dia tetap percaya, dia tetap yakini, dia tidak menyerah. Saya mau katakan hal yang kedua bagi saudara. Mau tutup firman Tuhan ini. Banyak orang, ketika masalah besar, imannya jadi kerdil. Perempuan Kanaan ini ditolak berapi-api, imannya tetap stabil.
aku memohon belas kasihan. Saya mau tutup bilang begini. Tidak peduli betapa berapa kali saudara gagal dan jatuh, mengalami berbagai penolakan, dan betapa besar persoalan menghalangi saudara. Saya mau bilang, jangan menyerah. Jangan kecilkan iman. Tetap percaya, tetap bertahan. Bisa jadi pada esok hari, kesempatan berikut, berapa bulan nanti, atau seterusnya, belas kasihan Allah dicurahkan kepada engkau dan keluargamu. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara umat Tuhan, mari kita berdoa menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Kami bersyukur Bapa dalam Kristus Yesus bersama dengan saudara-saudara umat Tuhan di GPIB Jemaat Peniel Palembang. Kali perdana kami di tahun 2021 dalam satu persekutuan ibadah keluarga, kami lakukan menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan. Bahkan firman Tuhan sudah kami dengar, tidak mudah mengalami penolakan. Termasuk ketika barangkali beberapa kondisi kami juga merasakan itu berhadapan dengan Tuhan. Hari ini kami diajar untuk tidak menyerah, pantang menyerah. Kami diminta untuk tetap memperteguh pengharapan, tidak kehilangan iman, dan terus maju, tetap memohon belas kasihan Tuhan. Bapa, mampukan kami melihat makna firman Tuhan ini. Seperti perempuan Kanaan ini, biar kami merendah di hadapan Tuhan, memohon kasih sayang-Mu di tiap pinta dan doa kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hamba berdoa untuk setiap keluarga yang bergabung di ibadah keluarga ini, baik Jemaat Peniel Palembang maupun warga Jemaat GPIB manapun, di gereja dan denominasi manapun, yang mengakses kanal YouTube resmi dari GPIB Peniel Palembang. Berkatilah tiap kami yang tertunduk saat ini. Kepadamu kami berdoa dan meminta beberapa hal yang masih mengganggu, yang kami rasakan, beberapa soal hidup yang kami alami, dan beberapa rangkaian syukur kami untuk berbagai peluang yang kami dapat di perjalanan yang Tuhan buat hingga hari ini. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit, melirik ulang beberapa hal di rumah tangga dan keluarga kami. Ada beberapa kejatuhan barangkali, bahkan kekhawatiran besar memasuki masa-masa awal perjalanan kami di tahun baru ini. Kami yang berduka dan masih merasakan duka itu. Kami yang kehilangan pengharapan barangkali, beban terlalu berat untuk dipikul. Di tiap kepala yang tertunduk, di tiap rumah yang sedang menyembah Engkau melalui video penuntun ibadah keluarga ini, hamba berdoa, tiliklah satu-satu umat-Mu ya Tuhan. Teguhkan iman tiap orang ketika harus mendaki begitu tinggi menghadapi soal kehidupan. Tabahkan tiap mereka ketika harus menanggung beban yang tak mudah di titian perjalanan hidup masing-masing. Tapi juga anugerahkanlah sukacita dan damai sejahtera di tengah pembaringan sakit, ketika kami tahu dan percaya hati yang gembira juga adalah obat yang manjur. Hingga di tiap rumah, di tiap beban, di duka cita, di sakit kami,
kami merasa kehadiran Tuhan. Bapa, terima kasih seluruh hidup dan kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Di tiap rencana kehidupan yang kami buat, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami, ini syafaat kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana tertulis dalam Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan persembahan kita. Umat Tuhan memberi persembahan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan namamu di dunia. Dalam namamu Yesus Kristus, Sang Sumber berkat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita sebagai wujud dan kesediaan kita untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tiap
Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.